Pertama, awal kisah. Dunia kultivator adalah dunia di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah ditindas. Semua orang berlomba-lomba menjadi yang terkuat dengan tekad dan ambisinya masing-masing. Mereka rela mengkhianati dan membunuh orang-orang terdekat demi tercapainya suatu tujuan. Seperti halnya hitam dan putih, di mana kehidupan ini akan selalu berdampingan. Begitu juga dengan dunia kultivator, tidak sedikit dari mereka yang memiliki tujuan untuk menuju puncak kejayaan demi melindungi orang-orang yang dia sayangi dengan kerja keras serta tekad yang kuat. Perlu lumpur agar teratai bisa hidup indah. Perlu gelap agar cahaya bisa terang. Perlu hitam agar putih ada. Perlu derita luka agar benar-benar bahagia. Bagaimana kita kenal putih jika kita tak tahu apa itu hitam? Dunia kultivator sendiri terbagi menjadi beberapa benua, yaitu benua selatan, benua utara, benua timur, benua barat, dan benua tengah. Terdapat sebuah kekaisaran, kerajaan, kota-kota kecil maupun besar, klan, berbagai sekte dengan aliran putih, hitam, dan netral. Tingkat kultivasi dunia kultivator. Bumi, langit, surga, raja, kaisar, pertapa, pertapa suci, spiritual, dewa, dewa bumi, dewa langit, awal menengah puncak. Di sebuah desa yang berada di benua timur, terlihat seorang pemuda berusia 12 tahun yang sedang berlari dengan menangis. Pakaian lusuh dan beberapa luka di tubuhnya tidak menghalangi dia untuk terus berlari dengan kencang, menghindari kejaran dari beberapa pria berpakaian hitam dengan lambang tengkorak di bagian belakang. Kakek, nenek, aku berjanji akan membalaskan kematian kalian dengan tanganku sendiri. Teriak bocah itu dengan keras. Lin Fang, seorang pemuda yang sejak kecil diasuh oleh kakek dan neneknya. Dia tidak pernah mengetahui siapa kedua orang tuanya. Bahkan kakek dan neneknya tidak pernah memberitahukan tentang siapa kedua orang tua Lin Fang. Hanya sebuah kalung giok berwarna biru muda yang kini dipakai Lin Fang sebagai petunjuk akan identitas dia sebenarnya. 5 orang pria menggunakan penutup wajah berlari dengan kencang mengejar Lin Fang. Jangan sampai dia memasuki hutan larangan, atau kita akan gagal membunuhnya, ucap salah satu pria yang sedang mengejar Lin Fang. Sangat aneh, dari mana kekuatan bocah kecil itu hingga mampu berlari dengan kencang tanpa kelelahan. Timpal yang lainnya dengan terus berlari. Entahlah, sepertinya kalung giok itu benar-benar memiliki kekuatan misterius seperti yang dikatakan Patria. Sedangkan Lin Fang sendiri terus berlari menuju hutan larangan. Setelah tiba di pinggiran hutan, Lin Fang berhenti sesaat menatap hutan di depannya. Apa aku harus masuk ke dalam? Jika aku tidak masuk ke dalam, mereka akan benar-benar membunuhku, ucap pelan Lin Fang, kemudian membalikan badan menatap pria yang sedang mengejarnya. Lebih baik aku masuk, atau aku akan benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam ini. Lin Fang dengan tekad kuat berlari masuk ke dalam hutan larangan tanpa memikirkan nasib selanjutnya. Hutan larangan sendiri menjadi salah satu tempat berbahaya yang ada di benua timur. Mereka yang memasukinya tidak akan pernah bisa keluar, bahkan untuk mereka yang telah menembus pendekar dewa. Melihat bagaimana nekatnya Lin Fang yang tanpa takut memasuki hutan larangan, membuat 5 orang pria yang mengejarnya sangat kesal. Kejar! Jangan sampai dia masuk ke dalam. Teriak pria berpakaian hitam dengan nafas tak beraturan. Dasar bodoh. Dia benar-benar nekat, ucap pria berpakaian hitam lainnya, ikut menghentikan gerakannya. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita kembali. Aku yakin dia tidak akan pernah selamat. Tapi, bagaimana jika Patria menanyakan kalung giok itu? Mereka semua terdiam, hingga beberapa saat kemudian, akhirnya memilih untuk kembali menuju desa. Di dalam hutan, Lin Fang terus berlari dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Hingga tidak lama kemudian, Lin Fang berhenti di sebuah pohon besar yang menjulang tinggi ke atas langit. Tempat ini sangat aneh.
Mengapa tiba-tiba menjadi sangat gelap? Batin Lin Fang dengan menatap tempat di sekitarnya. Saat Lin Fang sedang fokus melihat tempat di sekitarnya, tiba-tiba tanah yang dia pijak bergetar bersamaan munculnya sebuah pusaran angin yang menyapu apa saja yang berada di dekatnya. Sangat mengerikan. Batin Lin Fang yang kemudian melangkah mundur menjaga jarak. Angin kencang disertai petir muncul di tempat itu, membuat suasana di sekitarnya sangat mencekam. Hingga tidak lama kemudian, dua arah. Ledakan keras terjadi bersamaan dengan gemuruhnya langit di dalam hutan. Lin Fang terlempar 10 meter dengan keras. Terlihat keadaannya yang sangat memprihatinkan dengan sebagian tubuh hancur. Hanya saja, ada yang sedikit aneh dengan tubuh Lin Fang. Kalung giok yang dia pakai mengeluarkan cahaya berbeda warna seperti pelangi yang secara perlahan menyelimuti tubuhnya. Fus! Sosok pria parubaya muncul dan berdiri di dekat Lin Fang. Apa dia penerus Kaisar Naga yang Agung? Batin pria parubaya itu dengan kaget. Dari apa yang dikatakan oleh para leluhurnya, pria parubaya itu meyakini jika fenomena yang terjadi pada tubuh Lin Fang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan. Pria parubaya itu kemudian mengangkat tubuh Lin Fang dan beberapa saat kemudian menghilang dari tempatnya. Sus! Di dalam gua. Beberapa hari telah terlewati, keadaan Lin Fang saat ini mulai membaik. Bahkan tubuhnya yang hancur telah pulih kembali. Tidak jauh dari tempat berbaring Lin Fang, terlihat pria parubaya yang sedang duduk dengan menyuling pil. Sudah 1 minggu berlalu, dia belum juga sadar. Batin pria parubaya itu. Lin Fang yang sedang tidak sadarkan diri, secara perlahan membuka matanya. Ah, di mana aku? Apa ini surga? Ucap lemah Lin Fang dengan menahan rasa sakit. Pria parubaya yang sebelumnya menolong Lin Fang segera bangkit berdiri menghampiri. Anak muda, kau sudah sadar. Pria parubaya itu dengan bahagia. Tetua, dengan siapa aku berbicara? Tanya Lin Fang dengan menatap pria parubaya tersebut. Perkenalkan, aku Chan. Ucap pria parubaya itu memperkenalkan diri. Tetua Chan, aku Lin Fang. Apa tetua yang sebelumnya menolongku? Benar. Aku telah membuatkan ramuan herbal untukmu. Semoga saja setelah meminumnya keadaanmu lebih cepat pulih. Tetua Chan, yang kemudian berjalan ke arah meja. Lin Fang hanya dia memperhatikan tetua Chan. Bahkan kini air mata mulai turun membasahi wajah Lin Fang. Kakek, nenek, Feng'er merindukan kalian. Batin Lin Fang mengingat kejadian sebelumnya, di mana kedua orang yang paling berharga di hidupnya dibunuh di depan matanya. Kehilangan sesuatu yang berharga di kehidupan kita memang menyakitkan. Kesedihan dan rasa penyesalan memang akan hadir beriringan. Bahkan kehidupan yang bahagia tak akan pernah ada tanpa sedikit kegelapan. Kata bahagia akan kehilangan maknanya jika tak disimbangkan dengan kesedihan. Akan lebih bijak jika kita menerima segalanya dengan kesabaran dan ketegaran. Mungkin sebenarnya kita tidak pernah kehilangan apapun dalam hidup ini. Mungkin hanya ditukar dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Lin Fang mempercaya di balik semua ini akan ada cahaya terang di depan sana. Dengan kerja keras dan tekadnya, dia akan membalas kematian kakek dan nenek, serta mencari informasi mengenai identitas dia sebenarnya. Bab